Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat menonton. Jangan lupa tekan subscribe, tanda lonceng, like, dan komentar yang sifatnya membangun. Sekarang, jangan tunggu nanti. Pernikahan tentunya akan direncanakan matang-matang. Namun ada kalanya kita melihat orang yang sudah berumur itu nggak nikah-nikah. Mungkin jodohnya belum ada, atau mungkin orang tersebut tidak memikirkan hal tersebut. Yang dipikirkan hanyalah karir, pekerjaan, dan sesuatu hal yang bisa menghalangi orang tersebut tidak bertemu jodohnya. Namun ada juga orang yang mengejar-ngejar jodoh, ingin cepat punya pasangan, tapi tidak mudah dia dapatkan. Semua kembali kepada kita. Dari sudut pandang mana kita bisa melihat kasus tersebut. Atau juga bisa terjadi karena perwataan yang ada pada diri kita. Perkataan kita ini ketus, judas, jadi nggak menarik orang lain, ya, tidak bisa membuat orang lain supaya suka dengan kita. Akhirnya apa ya, kita sulit jodoh. Sampai ada yang harus auranya itu dibersihkan, ya, supaya dia memiliki daya pikat, ya, daya tarik yang cukup tinggi. Jadi kita tinggal melihat kasus, ya, kasusnya itu apa, persoalan yang dihadapi orang itu apa. Namun semua itu tergantung kepada aura energi kalau menurut pandangan saya. Jadi aura energi ini sangat penting, ya, daya-daya pemikat, daya-daya penarik, karismatik itu sangat penting bagi setiap orang. Karena karismatik bukan hanya berfungsi sebagai daya pikat, karena karismatik ini juga akan memiliki artian yang sangat luas. Kalau kita memiliki karisma, itu satu, biasanya itu akan memikat orang lain sehingga dia suka, sehingga dia percaya dengan kita. Jadi sukanya ini bukan karena suka antara manusia, ya, suka dengan kepandaian kita, suka bagaimana tingkah laku kita, perbuatan kita, dan lain-lain. Itulah pentingnya kita menjaga yang namanya aura positif tersebut. Karena aura positif ini akan menimbulkan banyak hal. Jadi teman-teman banyak yang komennya langsung di WhatsApp saya, dan nomornya sudah saya tulis di belakang saya. Itu nomor WhatsApp saya, jadi nomornya cuma satu, ya. Kalau bukan nomor ini yang ditulis, itu berarti bukan saya. Nah, ya, jadi banyak yang tertipu juga, ngaku-ngaku saya tapi bukan. Nah itu ya. Jadi aura, sekali lagi aura ini sangat penting kawan-kawan. Makanya di situ kalau ada orang rezekinya seret, ya, masalahnya banyak, itu sudah bisa dipastikan auranya ini tidak baik, auranya ini negatif. Makanya harus dilakukan doa khusus, yaitu doa buang sengkolo dan buka aura. Nah, biasanya doa-doa seperti ini ada syarat-syaratnya khusus. Ada syaratnya, biasanya pakai kembang setaman atau minimalnya kembang telon. Kembang setaman itu kembang 9 macam. Misalnya mawar, melati, kenanga, ya, dan seterusnya. Nah, semakin komplit kembangnya ini bagus. Kenapa harus pakai kembang? Nah, kembang itu kan bunga, ya. Bunga itu menunjukkan hati kita ini berbunga-bunga, itu simbol daripada ciptaan Tuhan. Makanya ngambil bunga. Bunga itu ciptaan Tuhan. Jadi dengan simbol kesenangan inilah maka kita
akan panjatkan doa. Biasanya lagi kalau untuk buka aura biasanya lagi pakai air kelapa. Air kelapa nanti setelah didoakan diminum. Ada garam dapur, ada air untuk mandi, dan lain-lain tergantung si praktisi tersebut sarannya apa-apa saja. Jadi semua tergantung praktisinya. Kalau membersihkan diri sendiri, nah Anda harus belajar bagaimana keilmuannya. Itu baru bisa Anda lakukan. Itulah sahabat ya. Nah, cerita tentang ini semua ini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang nikah muda. Nah, berarti jodohnya cepet ini. Yang pertama adalah Cancer. Cancer ini orangnya intuitif, dia cerdas, dia juga intens serta misterius. Cancer dikenal sosok yang murah hati, tenang, dan di sini dia sentimental. Nah ini ya, dia sentimental, ya. Terus dia banyak teman, dan dia ini orangnya selalu pingin penampilannya ini perfect. Nah, karena dia penampilannya selalu dijaga, penampilannya selalu diperhatikan dengan penuh ketelitian serta perfeksionis, maka yang terjadi adalah kesempurnaan di mata orang-orang ya, sehingga keberadaan Cancer ini ya cepat-cepat dia dilamar orang. Sosok Cancer ini sebetulnya sosoknya pemalu, dia sukanya di rumah aja, dia nggak suka jalan sana jalan sini. Yang pasti Cancer ini seneng apa adanya, nah, sesuatu yang istilahnya semula jadi, sesuatu yang tidak direka-reka. Nah, dia ini orangnya penuh welas asih, memiliki empati yang tinggi, serta dia sayang kepada sesama, sayang kepada teman-temannya, sahabatnya, dan orang-orang yang dikenalnya. Ya, dengan kebaikan hati yang dimiliki oleh Cancer ini, maka akan menimbulkan sebuah aura positif. Aura positif itu apa sih aura ini? Sebetulnya aura ini adalah pancaran dari dalam hati kita. Kalau hati kita ini terus tenang, adem, damai ini, maka akan lari ke pikiran kita. Nah, pikiran kita ini juga jadi adem dan damai. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Akhirnya aura itu terpancar keluar dan menarik perhatian orang. Seperti halnya Cancer ini. Makanya sosoknya disenangi orang banyak. Akhirnya apa? Ya akhirnya dilamar orang. Cancer akhirnya apa? Ini zodiak yang nikah muda. Nanti Cancer cocokin betul nggak ini nikah muda. Yang kedua adalah Aries. Aries ini orangnya takut, ya, takut dengan risiko atau bahaya. Makanya Aries ini selalu perhitungan di setiap langkah-langkahnya. Dia senantiasa menjaga dirinya ini tampil apa adanya. Dia setia, baik serta manis. Nah, manis ini nyenengin teman-teman ya. Kalau kita lihat orang yang manis itu, rasa kita ini rasa seneng gitu, nggak bosenin gitu ya. Nah, mungkin teman-teman punya pandangan lain, atau mungkin teman-teman juga ada yang sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Nah, ini Aries ini juga memiliki daya tarik atau pesona yang tinggi. Orangnya ini suka hal-hal yang sifatnya tidak monoton. Dia kurang suka dengan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Nah, dan Aries ini kenapa dia juga nikah muda dan cepat dilamar orang? Nah, ini Aries ini sosoknya spontan, serta dia berani mengambil risiko. Yang pasti Aries ini orangnya sangat jujur. Dia juga fokus. Dan Aries adalah inspirasi banyak orang. Yang pasti Aries sosoknya sangat murah hati dan juga bijaksana. Ya, makanya karena kebaikan-kebaikan hati, sama dengan Cancer tadi, Aries juga ternyata melakukan hal yang sama. Sehingga yang terjadi, dia cepat, jodohnya enteng, jodohnya gampang, masih muda sudah menikah. Nah, selanjutnya, yang ketiga, zodiak yang nikah muda adalah Taurus. Taurus sosoknya tenang, dia juga dingin, banyak ide,
yang pasti dia mandiri. Nah, kemandirian ini juga penting teman-teman. Kemandirian ini juga akan menentukan seseorang kan mendapatkan jodoh. Kalau orangnya mandiri, tentunya dia orang itu punya keberanian yang cukup. Nah, memiliki konsistensi yang tinggi. Ini ada pada diri Taurus, dia juga orangnya humoris. Nah, dia ini akan rela berbuat apa saja demi orang yang dicintainya, demi orang yang ditaksir. Dia tidak mudah menyerah untuk terus, istilahnya terus mengungkapkan perasaannya kepada orang yang ditaksir itu. Ini Taurus ini tidak mudah menyerah. Apapun akan dilakukan. Sosoknya sangat bisa dipercaya karena dia orangnya sangat setia. Nah, yang paling luar biasa dari Taurus ini nekat. Dalam urusan cinta itu dia nekat, nggak peduli. Nah, dan Taurus ini kalau dia udah cinta dengan satu orang, ya, dia sangat setia. Dia nggak ada pikiran ke orang lain, orangnya nggak ada. Karena sosoknya tidak mudah jatuh cinta. Sekali jatuh cinta ya itu saja yang dilakukan. Nah, ini ya Taurus ya. Nanti Taurus coba koreksi, introspeksi diri. Nah, dan Anda ini memang ditakdirkan untuk nikah muda. Nah, hati-hati Taurus. Ya. Taurus ini kalau sudah istilahnya kecewa, nah ini bisa sangat mudah terjadi patah hati. Karena apa? Sosok Taurus ini sosok yang suka kenyamanan. Yang pasti Taurus orang yang sangat bisa diandalkan. Karena orangnya sangat sistematis, sangat disiplin. Apapun itu. Jadi Taurus ini memang terkenal orang yang sistematis atau disiplin, kawan-kawan. Nah, yang keempat adalah Libra. Libra orangnya jelas, menawan, karismatik, serta menggoda. Ya wajar kalau dia ini nikah muda. Karena sosok Libra dikenal sosok pejuang cinta sejati. Nah, itu teman-teman ya. Karena apa? Karena apapun yang disampaikan, yang diutarakan, yang dipresentasikan oleh Libra ini senantiasa meyakinkan orang lain. Ini penting, ini meyakinkan itu penting teman-teman. Karena kalau kita bisa meyakinkan orang lain, itu bukan hanya ungkapan saja. Biasanya dari gerak tubuh kita, karakteristik kita, sehingga orang lain ini akan tertarik kepada kita, akan suka kepada kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh Libra ini. Makanya masih muda dia dilamar orang. Sosoknya juga tenang, serta santai. Dia ini selalu mengalah, nggak mau yang namanya ribut-ribut. Libra nggak mau. Sosoknya juga sangat jeli. Dia adil, dia juga aktif. Dan kalau terjadi konflik, ya, nah ini terjadi konflik, Libra ini cepat-cepat minta maaf duluan. Nggak usah nunggu-nunggu nanti. Walaupun dia ini nilai benar, ya sudah, dia minta maaf. Dia nggak mau trouble-trouble, nggak mau konflik-konflik, nggak, jauh. Nah, orangnya sangat memperhitungkan atas segala atau setiap langkah-langkahnya. Nah, ini penting ya teman-teman, kalau kita tuh perhitungkan setiap langkah kita. Nanti yang terjadi kalau saya berbuat begini akan seperti ini, kalau saya melakukan ini akan begini. Ini penting. Saya rasa semua orang juga harus melakukan hal seperti ini biar kita tidak salah. Nah, dia juga memiliki sikap yang apa adanya, blokosuto. Nah, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang diumpet-umpetin. Dan dia rela berkorban. Rela berkorban. Namun terkadang sosok Libra ini nggak bisa diprediksi. Jadi kalau Anda mau naksir Libra, ya ini cepat-cepat saja. Karena sosoknya sangat menawan, jadi ini menjadi banyak perhatian orang. Nah, jadi Libra ini nikah muda itu karena ini. Dan orangnya suka berbagi cerita. Kalau sudah kenal lama, Libra ini akan berbagi cerita apa saja tentang kehidupannya. Dan dia yang menjadikan Libra ini spesial adalah apa? Nah, ini teman-teman, berbesar hati itu susah. Tapi yang ada pada diri Libra ini hatinya sangat besar. Dia akan sangat bahagia apabila melihat orang lain
atau orang-orang yang ada dekatnya ini juga bahagia. Dengan demikian berarti kan dia ini memiliki hati yang sangat besar. Nah, itulah sahabat 4 zodiak yang nikah muda. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video Pituno Pamungkas. Saya doakan Anda senantiasa sehat, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan saksikan video-video selanjutnya. Akhirul salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamul janing jagat.